Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapin di Learning Journal Komitmen Mutu. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas individu pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 15 tahun 2021. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan secara ringkas mengenai materi komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu merupakan janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Sebagai ASN, tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk melaksanakan secara optimal dengan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Terdapat 4 indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu, antara lain, yang pertama, efektivitas. Berasal dari kata efektif yang berarti berhasil guna, dapat mencapai hasil yang ditargetkan. Efektivitas merujuk pada tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisiensi. Berasal dari kata efisien, artinya berdaya guna. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpanan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, inovasi. Terdapat 3 urutan kegiatan dalam rangka mencapai inovasi, antara lain semangat belajar, kreativitas, dan imajinasi. Inovasi perlu dilakukan agar dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang dipicu oleh pergeseran selera pasar, meningkatnya harapan dan daya beli masyarakat, gaya hidup, kesejahteraan, ekonomi, pengaruh globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mutu. Mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur hasil capaian kerja. Selain itu juga sebagai pembeda dengan produk yang dihasilkan oleh lembaga sejenis. Lima pilar manajemen mutu. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, hasil atau mutu. Yang ketiga, prosedur. Yang keempat, berpikir efektif atau efisien. Yang kelima, melibatkan orang lain di sekitar kita. Nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, membangun mindset dan komitmen pegawai terhadap budaya mutu. Yang kedua, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Yang kelima, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi keikhlasan, kepercayaan, dan kejujuran. Yang keenam, menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan. Zetma menyatakan bahwa terdapat 10 ukuran dalam menilai mutu pelayanan, yaitu yang pertama, tangible, nyata atau berwujud. Yang kedua, reliability, kehandalan. Yang ketiga, responsiveness, cepat tanggap. Yang keempat, kompetensi, kemampuan. Yang kelima, akses, kemudahan. Yang keenam, courtesy, keramahan. Yang ketujuh, communication, komunikasi. Yang kedelapan, credibility, kepercayaan. Yang kesembilan, security, keamanan. Yang kesepuluh, understanding the customer, pemahaman pelanggan. Faktor-faktor yang bisa menjadi pendorong sekaligus menghambat upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu antara lain
Yang pertama, perubahan pola pikir atau mindset aparatur. Yang kedua, pergeseran budaya kerja. Yang ketiga, perbaikan tata kelola pemerintahan. Sebagai seorang guru, komitmen mutu dapat diterapkan ketika melaksanakan proses pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat. Yang pertama, pada proses pembelajaran. Komitmen mutu pada proses pendidikan dapat dilaksanakan misalnya pada pembelajaran di kelas. Sebelum memulai pembelajaran, guru wajib membuat dokumen-dokumen pendukung seperti silabus, RPP, dan sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut digunakan guru sebagai acuan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di kelas selama proses pembelajaran. Inovasi yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pada pembuatan bahan ajar. Yang kedua, pengabdian pada masyarakat. Komitmen mutu dilakukan dengan merujuk standar operasional prosedur pengabdian pada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian masyarakat atau PPM yang dilakukan oleh guru. Memberikan pedoman atau panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran, evaluasi, dan penyempurnaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh guru. Target utama kinerja ASN yang berbasis komitmen mutu yaitu mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Dengan dikaitkan 3 fungsi utama pegawai ASN, yaitu sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Maka, dalam implementasi fungsi tersebut, pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang komitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan. Demikian penjelasan mengenai komitmen mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.